waktu berlalu dengan cepat, seakan-akan Ramadan baru kemarin selesai. Dan tanpa kita sadar, kita juga sudah melalui bulan Rajab di tahun yang baru ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dalam Quran Allah menyatakan, sungguh jumlah bulan, hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang pertama bulan, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Subhanallah. Orang-orang di sini tuh saking tinggi ilmunya sampai dia tidak mau menyebutkan nama-nama bulan. Saya bukan mau pamer ilmu, bukan Ustaz, emang saya nggak tahu. Kalaupun nggak tahu, tenang, temannya banyak. Allah menyebutkan di dalam 12 bulan yang tadi kita sebutkan itu ada 4 bulan suci, minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah bentar lagi. Kenapa disebut bulan suci Dzulqa'dah? Dikarenakan kata ulama itu bulan persiapan jamaah haji berangkat menuju tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang mau berangkat tahun ini? Amin, maksudnya Pak Ustaz. Ada yang mau berangkat? Ada? Berangkat dengan Raudatul Muta'allimin? Enggak ada KBIH? Enggak ada. Oh, belum ada. Belum. Umroh? Enggak juga. Belum bikin. Kalau belum bikin bisa gabung sama saya. Saya mau berangkat September berangkat. Murah. Nggak sampai. Sebelum diutus Nabi Muhammad, sebelum diturunkan Islam, sebelum diturunkan Quran, mereka punya kebiasaan begitu masuk Dzulqa'dah mereka nggak mau bikin macam-macam, karena ritual haji ini sudah menjadi kebiasaan dari zaman Nabi Allah Ibrahim, terus sampai kepada Nabi Allah Ismail, terus suku Jurhum, terus anak keturunan Nabi Allah Ismail. Makanya Sayyiduna Abdul Muthalib, paman Nabi, dikenal sebagai orang yang menjaga Baitullah dan menyiapkan kebutuhan jamaah yang berangkat ke tanah suci. Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, itu suka ngurus ngasih minum jamaah haji. Jadi perjalanan haji ini bukan perjalanan baru. Perjalanan ritual Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampai kepada keturunannya, ya. Ini biar tahu sejarah. Begitu masuk bulan haji, maka bulan haji pun Dzulhijjah sebagai bulan suci. Tanggal 9 Dzulhijjah manusia kumpul di padang Arafah memohon kepada Allah, dan di hari itu juga Allah banggakan penduduk Arafah kepada penduduk langit. Yang dulu penduduk langit itu sempat bertanya kepada Allah ketika Allah sampaikan, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Begitu Allah sampaikan, aku akan menciptakan khalifah di atas permukaan bumi, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan doyan berantem?
Di hari Arafah Allah balik keadaan itu dan malaikat semua kagum. Bahkan Nabi yang masih hidup, menurut para alim ulama, setiap musim haji di padang Arafah mereka berkumpul, termasuk Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kumpul semua di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian masuk kepada bulan yang lain, yaitu bulan Muharram, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kekasih-kekasihnya. Fir'aun diselamatkan Allah dari Fir'aun yang ngejar Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah Nabi Musa-nya. Nabi Allah Nuh. Kemudian di bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian di mana Allah jadikan Muharram sebagai momentum untuk apa? Untuk mengingat buat kita orang-orang akhir zaman tentang kekasih-kekasihnya. Kemudian ada satu bulan yang jauh ke sana setelah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram. Ada satu bulan jauh mental ke ujung, namanya bulan Rajab, baru kemarin kita lalui. Itu pun bulan suci. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bulan Rajab ini bulan suci di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dari Masjidil Haram ke Masjidil naik apa ibu? Tahu dari mana naik buruk? Kan baru dibacain kisahnya tadi, ya kan? Baru dibacain kisahnya, kisah Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan dahsyat, terjadi di bulan Rajab. Ini menurut pendapat sebagian besar ulama, walaupun ada ulama lain berpendapat di bulan lain, gak apa-apa. Namanya perbedaan pendapat, tidak masalah. Perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perjalanan yang namanya move on. Isra Mi'raj itu perjalanan move on. Apa iya Ustaz Isra Mi'raj itu move on? Justru karena ada Isra Mi'raj, Rasul move on. Move on kenapa Ustaz? Yang paling dekat dari kejadian Isra Mi'raj, ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Move on, kan segitu. Sehingga di tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, bulan kesedihan. Allah gembirakan dengan sebuah perjalanan indah, perjalanan move on, yaitu Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Dihibur oleh Allah, diterbangkan ke langit, naik buraq. Buraq itu di dalam kitab adalah binatang yang ukuran badannya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kedelai. Kedelai. Hah? Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari tuh, ada yang nyebut kedelai itu. Ikutin kan. Ibu jangan salah, tadi saya bercanda, bukan kedelai, keledai. Karena pernah saya ceramah begini, itu yang jamaah itu beneran dianggap kedelai. Dia nyampein kemana, kebetulan ketangkep saya. Hah? Kedelai? Waduh, gua salah ngomong. Bercanda padahal. Bukan kedelai, keledai. Keledai, ya, keledai.
Kenapa pakai buruk? Kenapa nggak pakai Mercedes Benz atau nggak pakai odong-odong? Kenapa pakai buruk? Karena perjalanan ini adalah perjalanan ajaib yang diawali dengan kalimat tasbih subhana. Saking ajaibnya perjalanan itu, Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu pun enggak satu trip, tapi berhenti di beberapa tempat, termasuk Baitul Lahim, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam, terus sampai mencium harum indahnya kuburan Siti Masyidah, terus sampai di Masjidil Aqsa mengimami salat para arwah, yaitu para nabi dan rasul sebelumnya sudah kumpul di sana, diimami oleh Rasulullah. Baru terbang ke atas ke langit. Ya kan namanya terbang pasti ngagetin betul. Supaya yang kaget kita hibur. Ada itunya perbanaknya. Ayo. Amplop belum dikasih kan ya? Ayo pegang lagi deh. Ini megang apa? Oh, vokalis. Ya. Vokalis ya. Ya. Ayo mau kemana? Ayo mau kemana? Udah siap? Siap. Kalau udah siap, sono tuh main di sono. Al-qalbu